Kita sudah sulit untuk keluar dari dunia yang terbalik ini. Anak kita harus keluar. Berarti si Aceh genit-genitan sama banyak cewek itu untuk investasi, Akum? Itu bukan investasi, Doi. Itu buang-buang uang. Saya teh sedih ngeliatin orang-orang di kampung sini. Kenapa? Iya, para istri sibuk kerja di pabrik, sedangkan suaminya sibuk di rumah. Para istri merasa menafkahi suami, lama-kelamaan sifat dan wataknya bisa berubah. Banyak juga yang pacaran sama pengawas pabrik, sama satpam, dan ada juga yang pacaran sama tukang ojek. Ya, namanya juga sering ketemu, lama-lama jadi suka. Awalnya ngobrol-ngobrol, pelan-pelan mulai curhat. Ditambah lagi, semakin hari kondisi ekonomi semakin sulit. Semua orang butuh uang. Ujung-ujungnya pisah. Aduh, saya teh ngomong apa tadi? Maaf, ngelantur. Gak apa-apa tuh, Kang. Dari tadi juga Dede teh senang dengerinnya. Ya udah kalau gitu, Akang pamit sekarang ya. Soalnya masih banyak yang mau dikerjakan. Mak, Kang Bagja mau pulang? Mau kemana kok cepet-cepet? Iya Mak, masih ada urusan. Kalau gitu, Bagja pamit. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah Bagja, nanti kesini lagi ya. Insya Allah. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Apa sih, Mak? Masuk yuk. Kamu baru tahu. Kamu baru tahu. Maaf Pak Ustadz. Saya tahu ilmu Pak Ustadz tinggi. Sangat tinggi. Sejauh yang saya ketahui, pemahaman Pak Ustadz tentang segala sesuatu bagus. Saya banyak belajar sama Pak Ustadz. Banyak sekali. Saya belajar tentang empati, tentang bersosialisasi. Tapi kalau boleh, ada satu yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Tanya yang banyak. Silakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Saya teh punya teman mondok di Cidahu Sukabumi. Kehidupannya teh sama seperti desa Ciraos. Tulang punggung jadi tulang rusuk. Tulang rusuk jadi tulang punggung. Apa itu boleh, Pak Ustadz? Apa saya pernah membenarkan kondisi itu? Tidak pernah, Pak Ustadz. Apa saya pernah menyalahkan kondisi itu? Tidak pernah, Pak Ustadz. Mereka, termasuk saya, pernah menghidupi keluarga. Bekerja, mencari nafkah. Anak dan istri menunggu di rumah. Kenyataannya selanjutnya, pekerjaan satu persatu hilang. Kita sedang tidak menciptakan budaya. Kita sedang tidak membalikan dunia.
Kita hanya beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Allah menitipkan kita anak dan keturunan. Dan kita wajib menjaga titipan Allah itu. Paham? Paham, Pak Ustadz. Jin, suami kamu meninggal kapan? 5 tahun yang lalu. Jong? Kalau saya 7 tahun yang lalu. Kok saya nggak ada yang nanya? Kalau suami kamu kapan meninggalnya, Ros? 15 tahun yang lalu. Waktu Dedeh masih kecil. Kenapa kalian nggak mau menikah lagi? Kalau saya sayang sama anak. Kalau menikah lagi takut kenapa-napa. Kalau saya nggak mau mengkhianati almarhum suami saya. Pokoknya saya cukup menikah 1 kali. Kalau kamu, Ros, kok nggak nikah lagi? Saya sayang sama Dedeh. Kamu nggak apa-apa kan, Ros? Kalau kita datangin terus? Nggak apa-apa. Kok saya jadi kepikiran Kepikiran apa? sama Ijong. Kalau dulu saya menikah lagi, pasti sekarang saya tidak ada di rumahmu, Ros. Saya tidak merasa kesepian kalau di rumah sendiri. Sama, pastinya saya lagi ngurusin atau bersama suami saya. Saya senang kalian kesini. Jadi saya nggak kesepian. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya Allah, ada kek 1 pembeli. Masa cucu teh baru 2 minggu kerja harus sudah di PHK. Kalau cucu di PHK, cucu nggak punya kerjaan. Masa cucu harus berangkat keluar? Semuanya teh jahat sama saya. Pasti ujung-ujungnya teh minta ditraktir. Lama-lama uang saya teh habis. Pinjaman makin banyak. Gimana bayarnya? Mana bulan depan saya teh harus bayar arisan lagi. Aduh. Ya Allah. Lindungilah hambamu ini ya Allah. Dan Pak, kalau kamu nggak mau mengurus Ronaldo, Bapak mau bawa pulang ke kampung Bapak. Ada neneknya, akan diurus sama neneknya. Pak, Ronaldo teh anak saya. Anak itu harus ikut sama bapaknya. Kamu kalau bicara bagus, prakteknya yang enggak. Kalau bukan Bapak, siapa yang nungguin Ronaldo dari tadi? Lihat anak-anak tetangga, Andra, Michel, Valentino Rossi, semua diurus sama bapaknya masing-masing.
Ujang, Tatang, Markum, Idoy. Pak, saya mah ada bisnis. Jadi nggak bisa ngurus Ronaldo. Bisnis. Jaga Ronaldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat aja nanti. Kalau saya kaya, pasti nyembah-nyembah. Pernah dengar gajah keluar hutan untuk memakan tanaman penduduk? Pernah dengar harimau masuk perkampungan untuk memakan manusia? Apa dunia hewan sudah terbalik? Karena di hutan sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Allah menitipkan anak keturunan kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat, Ya, Pak Ustadz. sudah waktunya. Azan, saya mau wudhu dulu. Oh, iya, Pak. Pak Ustadz, Ya, terima kasih ya. harus. Lain kali kenali dulu segala sesuatunya sebelum kamu bertanya atau berpendapat. Iya Pak Ustadz, saya akan selalu ingat nasihat Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sebaiknya cucu pulang dan tunggu di rumah. Cucu di PHK? Ya tunggu aja di rumah. Ya gimana mau nunggu atuh Pak? Bu, cucu teh kan butuh pekerjaan. Ya tunggu sambil kamu cari kerja yang lain juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu cucu pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini. Siapa? Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Kos. Waalaikumsalam. Pak. Kos, gimana sama rumah gurunya? Oh, rumahnya lagi dikerjain sama Kasum. Katanya sih besok selesai, Pak. Alhamdulillah, kalau besok selesai. Gimana sama rumah jualan kamu? Nggak jadi. Yang belinya teh maunya bayar nyicil. Zaman sekarang memang begitu, Kos. Jarang ada yang mau cash. Rumah kan memang gak murah, Kos. Tapi saran saya, sebaiknya kamu itu kerjasama dengan bank. Bank? Iya, istilahnya KPR. Caranya? Saya nggak tahu, Kos. Kamu coba tanya aja ke bank, ya? Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kos. Lak lak cilak, cilak, lak lak cilak. Salah satu cara kita harus investasi sama anak. Kita jual anak, Kum. Boleh juga tuh idenya, Doi. Kamu aja duluan sana. Astagfirullahaladzim, Kang Dadang. Amit-amit atuh Kang Dadang. Lah ya makanya, Doi. Kamu tuh kalau ada orang ngomong, ya didengerin dulu atuh. Takutnya kamu nanti salah mengerti. Nih, kalau kita menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, bukan berarti sekolahnya di atas pohon. Paham tidak? Iya, paham saya Kang Dadang. Kita sudah sulit untuk keluar dari dunia yang terbalik ini. Anak kita harus keluar. Berarti si Aceng genit-genitan sama banyak cewek itu untuk investasi, Akum? Itu bukan investasi, Doi. Itu buang-buang uang. Enggak tuh, Kum. Kalau dia nikah 4 kali, terus istrinya itu dikirim ke luar negeri semuanya, kan duitnya jadi banyak. Nanti dia bisa nyekolahin Edward tinggi-tinggi.
kamu jangan pernah bicara hal ini sama si Aceng ya. Nanti bisa dijadikan ide buat dia. Bahaya itu. Jangan ya? Iya, Kum. Nya. Tapi ngomong-ngomong berapa lama ya si Aceng itu tobat, Kum? Kum, gimana, Kum? Yuk, kamu udah pulang aja? Kan belum makan siang. Lagi galau ya? Tapi kok Akang aneh ya? Kamu walaupun galau, Kamu teh cantik bener, Cuk. Apa rahasianya ya? Nanti Cucu kasih tahu ke CEM kalau Kang Aceng suka datang ke kamar kosan Cucu. Cuk, Akang teh cuma bercanda. Jangan marah begitu dong, ya. Nggak usah dikejar deh. Daripada cari masalah. Cantik sih. Tunggu satu-satu kalau mau ngomong. Saya jadi bingung kalau ngomong semua. Pokoknya begitu kalian daftar, saya pastiin kalian bisa berangkat ke luar negeri. Tuh, masih ragu sama omongan Cek Yoyo? Kita bakalan kaya, pulang bawa dolar, bawa real. Cuma nunggu-nunggu, ntar juga di PHK. Iya, mendingan kita urus surat-suratnya dari sekarang. Ternyata di PHK gimana? Pasti di PHK. Udah sana pulang, mumpung masih ada Cek Yoyo. Cek Yoyo, tunggu ya Cek Yoyo. Iya, saya tunggu. Kita langsung masuk pelatihan kan Cek Yoyo? Ya iya atuh, pokoknya begitu saya daftarin, insya Allah minggu depan udah masuk pelatihan. Sus? Suster? Iya dok. Sus, saya minta tolong ya. Tolong panggilin Kang Koswara. Saya mau ngomongin tentang taman bermain yang di depan itu. Iya dok. Makasih ya. Koswara. Pribadi yang mahal yang berada dalam casing yang murah. Bertolak belakang dengan Alan pacarku. Pribadi yang murah, tapi berada dalam casing yang mahal. Iblis dan setan bisa membuat yang hitam jadi putih, yang datar jadi bulat, yang bengkok jadi lurus, yang diam jadi bergerak. Semua rekayasa dan seolah-olah pelan-pelan tanpa sadar masuk ke dalam pikiran dan berubah jalan pikiran kita. Dan akhirnya kita percaya. Dan bahayanya kita akan merasa hebat kalau kita mempercayainya. Setan dan iblis itu punya satu tujuan. Bahwa keyakinan yang kita yakini selama ini tentang agama adalah salah. Dan akhirnya kita meninggalkan agama. Oh, mereka pintar juga ya Pak Ustadz. Setan dan iblis itu makhluk yang jenius. Kesalahan yang prinsip pada mereka adalah sifat sombongnya. Kalau tipis-tipis iman, kita tidak akan mampu menandingi mereka. Luar biasa Pak Ustadz. Tentu. Iya, luar biasa Pak Ustadz. Harus. Jom, Cin, pernah nggak kamu kepikiran kalau nanti kita udah nggak ada, mau dikubur di mana?
Ada nggak orang yang mengingat kita? Masih ada nggak orang yang ziarah sama kita? Gimana kalau kubur kita digusur? Kalau saya sih, terserah anak-anak saja. Kita kan sudah meninggal. Jadi nggak tahu apa-apa lagi. Gimana kalau anak kita jauh? Biar kita tenang. Kita siapkan saja kuburan kita dari sekarang. Kita pilih tempat yang nyaman. Tenang. Yakin gak digusur? Saya tahu tempatnya. Di mana? Ayo ikut sama saya. Sebentar. Hapus air matanya. Jangan pada nangis. Nanti Dedeh ikut sedih. Iya. Ya. Yuk ketawa dulu. Dedeh. Iya, Ma. Mama pergi dulu ya sama Mak Ijom sama Mencin. Kamu di rumah ya, jaga rumah. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mak. Saya harus melakukannya. Emang saya tahu ini salah, tapi saya melakukan ini demi untuk melindungi Entut. Saya harus melakukan ini. Duh. Mana sih angkotnya nggak lewat-lewat lagi. Aduh, tinggal seminggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu Idan? Gak apa-apa, Pak. Cuman Idan lagi kurang enak badan. Sebaiknya kamu ke dokter. Jangan sampai kamu sakit. Kan kamu lagi banyak urusan. Nanti kamu bisa dikejar-kejar si Asep sama si Tatang. Kan Bapak sudah bilang, jangan terlalu dekat sama si Edward. Kalau ngobrol kan emang harus deket. Kalau ngobrol jauh-jauh berarti teriak-teriak. Edward itu juga anaknya baik. Edward itu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Anak perempuan itu udah bagus kalau terlalu dekat dengan anak laki-laki. Zaman Bapak dulu, anak perempuan, anak perempuan. Anak laki-laki, ada batasnya. Emang ada di kampung Ciraos anak perempuan yang seusia Febri? Febri gak mau main sama Debbie, gak mau main sama Jennifer. Apa salahnya Edward ngobrol sama Febri? Dia cuma butuh teman ngobrol. Edward kalau mau ngobrol, ya sama temen cowoknya. Jangan sama kamu atau sama neneknya. Kenapa cemberut begitu? Nah.
Edward, kamu gak ke rumah Febri? Enggak, Nek. Kayaknya Om Akum kurang suka sama Edward kalau Edward main sama Febri. Kenapa? Emang kamu suka gangguin Febri? Goda-godain Febri? Jangan atuh, Wat. Astagfirullahaladzim, Nek. Edward teh nggak pernah goda-godain Febri, apalagi gangguin. Kalau si Febrinya mah nggak apa-apa, tapi Om Akum gak tahu kenapa Om Akum tiba-tiba nggak suka sama Edward. Oh, mungkin Om Akum takut kamu pacaran sama Febri. Kamu nggak pacaran kan? Nenek, apaan sih, Nek? Enggak. Edward tuh sama Febri cuma temen, gak lebih.